Hai teman-teman pendengar podcast Kata Revi. Di episode kali ini untuk memenuhi tantangan 30 hari bikin podcast, saya ingin membahas tentang apakah sebagai seorang penulis, kamu hanya perlu fokus pada satu hal saja supaya brandingnya tajam, atau bolehkah kita membangun branding yang lain secara beriringan? Jadi pertanyaan ini kemarin saya terima di akun thread saya yang lama. Jadi for your information, akun saya revi_thread itu dihapus Meta. Alasannya nggak jelas. Jadi sebenarnya saya hanya membagikan tautan blog dan juga tautan ini ya podcast selama hampir sebulan. Ternyata sepertinya dari Meta itu sangat sensitif. Jadi yang dianggap grupnya Meta ini cuma link WhatsApp, kemudian Facebook, atau dari Instagram. Selain itu, sepertinya dianggap spam ya, makanya tanpa babi bu langsung dibatasi, lalu tiba-tiba dihapus gitu. Jadi akun Instagramnya juga ikut terhapus. Cuma saya membuat lagi akun thread yang namanya revi_threads. Jadi ada S-nya di belakang. Nah, sekarang saya ingin menyambung dari pertanyaan sebelumnya yang saya terima dari salah satu seorang ibu-ibu penulis yang bilang kalau dia suka sekali menulis blog dengan tema parenting serta ini ya, semacam pendidikan dalam keluarga gitu. Kemudian dia juga suka nulis buku. Jadi kalau mau bikin branding harus gimana gitu kan? Apakah cuma blognya aja atau tentang bukunya doang? Nah, dari sini kadang-kadang kita mungkin terpacu pada satu hal ya. Bagi saya, personal branding itu bebas untuk kita lakukan dengan metode yang kita jalankan. Target audiensnya bisa aja kita buat seperti diri kita di masa lalu. Contohnya, saya ambil contoh dulu sebelum menjawab pertanyaan yang saya sebutkan di awal tadi. Dulu saya juga bingung, apakah saya ingin membangun branding sebagai seorang interpreter kah atau sebagai seorang penulis. Kemudian, passion saya nambah lagi nih. Saya suka menjadi seorang writing coach dan juga mindset shifting coach. Semuanya berjalan dengan profesional, jadi nggak saya lakukan setengah-setengah. Kalau dibilang generalis, ya oke, nggak apa-apa, tapi saya generalis yang profesional. Karena sebagai seorang Japanese interpreter dan juga translator, saya sudah menjalankan profesi ini sebagai karyawan di perusahaan. Jadi udah nggak perlu ditanya lah ya kemampuannya ya. Kalau misalnya ada yang tanya apa sih yang saya miliki sebagai seorang penerjemah Jepang, saya punya atau sudah lulus JLPTN 2 yang setara dengan Business Japanese, dan memang sudah mengikuti banyak sekali event interpreting baik yang online maupun yang offline. Tapi lebih banyak sih memang saya pakai di kantor. Jadi kalau soal penerjemahan ini sudah menjadi income utama saya. Kalau soal menulis, ini memang jadi side hustle. Tapi saya jalankan dengan profesional juga, karena buku-buku saya yang terbit, baik yang di penerbit indie ataupun mayor, itu rata-rata hasil seleksi atau hasil lomba. Jadi sudah melalui proses penyaringan dari editor dan juga dari penerbitnya juga gitu ya. Kemudian dari untuk soal jadi coach ini, memang saya baru mendapatkan lisensi atau semacam certified life coach dari Transformation Academy yang ada di luar negeri, tapi saya ikutnya online. Semacam life coach yang fokusnya pada mindset. Nah, saya tuh nggak pernah sengaja menjadi seorang coach. Ketika dari tahun 2018, banyak yang notice sama prestasi menulis saya, akhirnya komunitas-komunitas seperti Juragan Artikel hingga Inscript meminta saya untuk menjadi mentor di kelas fiksi ataupun menulis artikel. Dan juga ada penerbit-penerbit lain seperti Pat Media, kemudian juga dari kampus-kampus di Surabaya gitu. Jadi saya memang sudah menjalankan aktivitas sebagai seorang mentor itu sejak tahun 2018 gitu. Ya masih inilah ya, kalau orang tanya lisensinya apa kalau di Indonesia, memang belum ada gitu ya, belum saya ikuti gitu di Indonesia. Tapi secara pengalaman saya sudah menjalankannya dan
klien juga sangat senang, makanya banyak sekali yang repeat gitu, yang mereka ingin belajar lebih banyak tentang topik-topik yang saya kuasai. Nah, jadi kalau dibilang generalis, ya is okay. Tapi generalis yang saya jalani, itu semuanya bidangnya sudah bisa saya monetisasi. Makanya saya membuat branding sebagai seorang wordholic. Wordholic ya semacam pecandu kata. Saya suka belajar bahasa, saya suka berbicara sebagai seorang mentor, saya juga suka menulis, yang semuanya terkait dengan kata-kata atau bahasa. Jadi itulah label yang saya buat dengan julukan Wordholic. Lahirlah Wordholic Class dan lahirlah blog wordholic.com serta wordholic.my.id. Jadi sudah ada sudah ada bayangan ya. Walaupun topik-topik yang saya buat itu sepertinya ada beberapa hal yang berbeda, kayak menerjemahkan sama menulis atau menjadi interpreter, itu kan kayak nggak nyambung gitu kan. Tapi saya bisa menjadikannya satu karena saya percaya bahwa diri saya lah yang menjadi brandnya, nama saya yang menjadi jenamanya. Secara 80% saya lebih sering bercerita tentang kepenulisan. Sisanya saya selipkan soal mindset dan juga aktivitas saya sebagai seorang pembelajar bahasa asing. Porsinya memang tidak 100% sama, tetapi ternyata branding ini melekat. Hingga akhirnya di bulan April gitu ya, bulan depan, saya sudah full book gitu untuk kelas mindset shifting, kelas storytelling, dan juga kelas penerjemahan. Jadi ada beberapa teman klien privat yang pengen belajar cara jadi interpreter. Nah, sudah punya gambarannya ya. Akhirnya saya jawab ke ibu yang bertanya tadi, apa yang harus dia fokuskan. Maka saya kasih jawaban bahwa jalankan personal brand sebagai identitasnya saat ini. Dia adalah seorang ibu dan seorang penulis. Itu yang jadi utamanya. Dia bisa membagikan pengalaman atau artikel dari blog dan juga pengalamannya menulis buku. Karena kan fokusnya adalah ibu penulis, bukan fokus sama karyanya. Jadi dia bisa juga menceritakan tentang bagaimana cara menjadi seorang ibu yang sibuk mengurus keluarga, lalu sambil menulis blog atau menulis buku, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai seorang mom writer, dan lain-lain. Jadi bukan sebagai seorang blogger saja, dan juga bukan sebagai seorang penulis buku aja. Dia bisa menjalankan keduanya, tapi di bawah payung yang lebih general lagi, yaitu mom writer. Target audiensnya jelas, yaitu para ibu yang juga punya hobi menulis. Selesai kan masalahnya? Saya juga bilang bahwa target audiens yang spesifik itu adalah diri kita di masa lalu. Misalnya, dulu sebelum punya buku, proses apa yang dijalani oleh ibu penulis ini sehingga bisa menerbitkan buku di tengah kesibukannya. Serta bagaimana cara dia mengatasi gitu ya tantangan ketika nulis, dan juga waktu yang kadang-kadang tidak diduga karena kan ngurusin anak, tiba-tiba anak nangis atau minta makan, itu kan kita nggak terduga kan, atau misalnya anaknya sakit. Bagaimana cara dia tetap konsisten sebagai seorang penulis. Itulah yang menjadi target audience, cerminan dia di masa lalu. Itulah yang bisa dia jadikan sosok untuk cerminan target audience dia saat ini. Nah, akhirnya mulai berkembang nih idenya ibu penulis tadi. Sekarang kalau kamu sedang kebingungan nih, Kak, tapi saya misalnya nih seorang penulis aja, tapi nulisnya suka nulis fantasi, nulis blog, dan apa aja gitu. Gimana cara membuat sebuah branding yang spesifik? Bagi saya sendiri, ya sebagai penulis fiksi itulah yang menjadi brandingmu. Namamu lah yang menjadi branding. Terlepas kamu pakai nama pena, maka ketika kamu nulis religi atau ketika kamu nulis horor, ya nggak masalah gitu kan. Ketika emang kamu lagi nulis horor, ya udah kamu fokus promosi tentang cerita horormu.
Lalu ceritakanlah bagaimana dirimu mengatasi hambatan-hambatan sebagai seorang penulis multi-genre. Kemudian kamu juga bisa menceritakan keseruan nulis beda-beda topik, misalnya habis nulis horor, gimana caranya kamu mengolah ide untuk nulis tema religi, misalnya seperti itu. Jadi brandingnya ya adalah multi-genre writer gitu kan. Yang pastinya harus kamu jalankan secara profesional, jangan setengah-setengah. Karena untuk membangun personal branding, sebaiknya topik yang kamu bahas ini memang kamu jalankan secara kontinu atau menarik minatmu untuk belajar secara berkelanjutan. Gak cuma karena kamu suka secara sesaat. Karena branding ini adalah long term game, hingga akhirnya saya bisa dikenal sebagai seorang workaholic yang gak cuma nulis tapi juga penggemar bahasa asing. Itu gak cuma proses 1 tahun, ada proses bertahun-tahun gitu ya, sampai akhirnya melekat orang-orang di kepala mereka soal workaholic itu Revi. Nah, denganmu bagaimana sekarang? Kalau misalnya kamu sekarang punya passion yang jalannya beda-beda, coba kamu tulis, lalu kamu rinci, lalu kamu rasakan secara emosi dan pikiran. Apakah sudah kamu pelajari sampai passionate banget atau sudah kamu kuasai ahli? Gitu kan. Nanti kalau kamu sudah tahu jawabannya, yaitu jadikan branding dulu. Lalu, apakah di tengah-tengah bisa nggak sih kita pivot gitu? Kerasa nggak cocok, lalu ganti tema branding. Ya nggak masalah. Cuma kamu harus paham bahwa it takes time dan harus sabar. Jangan merasa bahwa branding itu cuma bikin konten. Kamu harus dengerin beberapa episode sebelumnya supaya kamu paham soal jurang dalam branding dan nggak tergesa-gesa gitu ya. Pahami dulu, lalu jalankan. Kalau mau pivot itu terserah kamu. Karena namanya personal branding itu kan hakmu gitu ya untuk melanjutkan atau berubah. Gak ada yang salah. It's your life, it's your choice. Tuh ya. Jadi apapun yang kamu pilih, gak ada yang selama itu bukan branding yang vulgar atau melanggar hukum ya. Ya kamu jalanin aja gitu. Nah sekarang buat pendengar podcast, semoga kamu juga menemukan insight dan bisa mulai melakukan perjalanan gitu untuk menelisik ke dalam dirimu sendiri. Apa yang kamu inginkan dan apa yang ingin kamu lihat dan juga ingin tunjukkan di media sosial serta dunia nyata. It's your personal brand. Terima kasih karena sudah mendengarkan episode kali ini dan sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.